Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haryanto. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang agroindustri pengolahan daun kelor sebagai campuran pembuatan stik kelor milenial di desa saya, yaitu Desa Karangan Kidul. Nah, dalam agroindustri tersebut mempunyai latar belakang. Di sini saya akan memaparkan sedikit latar belakang dari agroindustri tersebut, yaitu daun kelor adalah tanaman dengan segumpal manfaat yang berasal dari suku Moringaceae. Selain ukurannya sangat kecil, daun kelor juga memiliki bentuk oval dan bertangkai. Tinggi pohon bisa mencapai 11 meter dengan ujung-ujung rantingnya dihiasi bunga berwarna kuning beraroma semerbak. Kan semuanya tahu, Indonesia ini sebagai negara yang memiliki laut dan daratan yang sangat luas dengan potensi yang sangat besar. Selama ini masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, lebih memanfaatkan daun kelor hanya sekedar sayur mayur. Hanya beberapa persen saja yang melakukan pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, masyarakat hanya memanfaatkan dengan biasa saja. Jika saja hasil pengolahan daun kelor tersebut diolah atau menjadi campuran stik kelor, maka memiliki nilai tambah dan juga upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis di pedesaan tersebut. Untuk memulai usaha ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal apa saja sih yang dipersiapkan dalam agroindustri tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis agroindustri yang saya ambil, yaitu pengolahan daun kelor sebagai campuran stik kelor. Nah, dalam agroindustri tersebut mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu bagaimana sih pemasaran produk yang baik. Nah, dalam agroindustri pastikan ada nama lengkapnya dengan pemasaran produk yang baik itu bagaimana sih? Bagi sebagian masyarakat Indonesia, menu minuman tidaklah lengkap tanpa cemilan. Selain digunakan untuk makanan ringan, sebagian besar masyarakat menggunakan sebagai bahan masakan, hampir semuanya menggunakan daun kelor sebagai sayur mayur. Nah, dalam pemasaran produk ini, kita harus menganalisis dari produk dan sebagainya. Nah, dalam pasar produk ini ada beberapa analisis, yaitu analisis produk. Dalam analisis produk ini, produk yang ditawarkan yaitu stik kelor yang terbuat dari campuran daun kelor, di mana memiliki keunggulan produk antara lain tanpa mengandung bahan pengawet dan pewarna sintetis. Nah, dalam konteks bahan pengawet itu kita dalam agroindustri tersebut itu tidak menggunakan bahan pengawet kimia dan juga tidak menggunakan pewarna sintetis. Jadi, dalam agroindustri tersebut menggunakan pewarna alami buatan dari daun kelor tersebut. Yang dua yaitu daya tahan simpan lebih waktu lama. Nah, yang ketiga yaitu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Yang keempat, banyak manfaat yang kesehatan. Nah, jadi kelor itu kan segudang manfaat. Nah, berarti dalam konteks keunggulan produk ini yaitu banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Nah, yang kedua yaitu strategi harga. Dalam pemasaran produk, lengket dengan strategi harga. Tidak lepas dengan strategi harga sebelum kita melakukan pemasaran produk yang baik. Nah, strategi harga ini dilakukan berdasarkan harga pasar. Harga produk yang ditetapkan adalah di bawah harga pasar. Atau dengan kata lain, harga produk kami lebih rendah bila dibandingkan dengan produk makanan stik lainnya. Tetapi kualitas pada produk ini tetap bagus agar dapat mencakup seluruh elemen masyarakat serta memberikan diskon bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Harga produk yang ditetapkan adalah Rp 5.000 per PCS atau per kemasan. Setiap kemasan itu berisi 75 gram. Nah, yang terakhir yaitu dalam pemasaran itu kita harus mengetahui tentang strategi distribusi dan promosi.
dalam rangka pemasaran Keylor, sementara pemasaran dilakukan di desa atau di lingkungan itu saja, di tempatnya, di tempat usaha, di toko, warung makan, dan pabrik. Pembayaran juga pun dilakukan secara langsung. Pembayaran juga ini dilakukan dengan secara online atau transfer. Nah, pemasaran ini lebih spesifik di desa Karangkidul dan sekitarnya. Nah, dalam agroindustri pasti ada permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, kita harus menganalisis. Menganalisis dengan apa? Kita menganalisis dengan analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah singkatan dari strength atau kekuatan yang mana itu meliputi modal untuk mulai usaha kecil. Contohnya, kita diberi modal 1 juta. Besok kita harus mengembalikan lebih dari 1 juta atau kita mengolehi keuntungan dari penjualan tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan berkualitas. Nah, yang ketiga analisis SWOT itu weakness atau kelemahan. Nah, dalam analisis ini, produk agroindustri tersebut mempunyai kelemahan, yaitu banyak orang yang belum mengetahui produknya. Soalnya produk ini masih baru, 1 bulanan yang dijalankan di desa saya itu. Dan juga untuk jaringannya cukup terjangkau, tidak luas, masih di lingkup lingkungan saja. Nah, yang ketiga yaitu opportunity. Apa sih opportunity itu? Opportunity adalah peluang. Dapat dengan mudah memasuki target pasar karena merupakan bahan yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua yaitu harga yang tidak begitu mahal sehingga tidak menguras kantong para konsumen atau pelajar atau pegawai apapun. Nah, yang terakhir dalam analisis SWOT itu threats atau ancaman. Dalam mengetahui permasalahan ini, kita timbul ancaman yang harus kita hindarkan dari sebuah agroindustri, yaitu yang pertama timbul usaha yang jenis dengan bahan baku berbeda. Nah, dalam arti misalkan tetangga saya itu mempunyai usaha sejenis cetik, namanya cetik tapi bahan bakunya itu dari labu. Nah, itu kita harus me, apa ya, meningkatkan daya saing antara produk lain dan produk kita. Nah, yang kedua yaitu jaringan pemasaran yang belum luas. Yang ketiga, perubahan selera konsumen. Yang keempat, kesediaan bahan baku yang terbatas. Nah, dalam sebuah agroindustri itu pasti ada permasalahan yang terjadi, ada ancaman, atau apapun permasalahan yang muncul. Dalam hal tersebut pasti ada solusinya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Solusinya apa? Antara lain, misalkan dari kemasan, desainnya itu harus kita perbaiki. Kita rancang semenarik mungkin agar para pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Dan kita pasarkan itu supaya, yuk, oh itu produk itu bagus, kita beli. Dan juga rasa juga kita eh, perbaiki juga, terus warna dan apapun itu. Yang kedua yaitu pemasaran bisa dilakukan dengan online. Online itu dalam arti kita pasarkan dalam online itu di Tokopedia, Shopee, Shopee Food, terus Lazada dan lainnya. Dan juga memperbanyak jaringan supaya memasarkan lebih luas. Nah, dalam luas itu dalam konteks jaringan kita pasarkan ke pasar loak atau minimarket dan lain-lain yang pasarnya lebih besar dari pasar sebelumnya. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.